pendidikan di HKU itu profesornya benar-benar mengajar kita dan mempersiapkan kita untuk kehidupan sesudah universitas. Jadi ada banyak courses, contohnya seperti ada satu course yang saya ikut di tahun pertama, itu nama course-nya Impact Lab, dan itu course yang mempersiapkan murid untuk kehidupan kerja. Jadi kita ada dikasih kesempatan untuk bekerja di banyak non-governmental organizations, jadi NGOs or charities. Halo Sobat WK, kembali bersama saya Nuriatul Hikmah, jurnalis Warta Kota. Kali ini kami kedatangan tamu spesial yang jauh-jauh dari Hong Kong datang ke Indonesia untuk bincang-bincang bersama kita terkait seperti apa sih di University of Hong Kong yang merupakan salah satu universitas terbaik di Asia. Dan untuk itu juga di samping saya ini udah ada 3 speakers yang keren-keren banget. Yang pertama ada Program Manager dari International Outreach di University of Hong Kong, Kenneth Tam. Hello, Mr. Kenneth. Hi. Hi. Can you explain about the University of Hong Kong? So the University of Hong Kong is the first established university in Hong Kong, and then we have been ranked the top in Hong Kong for a long time already. And like given, but before I actually talk about the University of Hong Kong, I also want to talk about like how good to study in Hong Kong as a whole, not only in the university. Yeah, so well, Hong Kong as the location very in the central part of Asia, we are very a global financial hub, so that there is a lot of opportunities for different people, not only for Hong Kong people, but also for expats and international students to study here. And then secondly, is because the teaching medium is English, so that we attract talents from all over the world, so that we can like gather talented minds in Hong Kong itself. So talking about HKU, so we call ourselves HKU. So with our vigorous academic standards, we have been ranked always the top, not only in Hong Kong, but also in Asia. Talking about mainland China, Singapore, we are also ranked number 2nd in Asia. And yeah, so that's like not only in Asia, but talking about the world also, we are ranked number 17 in the world. Okay. So yeah, that's like a brief introduction about HKU. Oke. Jadi tadi Kenneth bilang kalau misalkan Hong Kong ini tuh bisa menjadi nomor 2 di Asia, dan juga memang banyak banget keunggulan-keunggulan dari Universitas Hong Kong itu sendiri. So beside Kenneth, we have 2 student ambassador from the University of Hong Kong. The first is, sorry, what's your name, and can you introduce yourself, like what's your name and where you come from, and then your major and anything else? Ya, sure. Halo semua, jadi nama saya Jocelyn Darmawan, dan sekarang saya saya sedang menempuh tahun keempat studi di University of Hong Kong, dan jurusan saya Quantitative Finance, dan bersama saya ada Hana juga. Can you? Ya, hai semuanya, aku Hana. Aku sekarang year 3 belajar aktuaria. Oke. Jadi mereka berdua ini itu ada di Indonesia dan juga berkuliah di Hong Kong, begitu ya? Benar. Okay, so for Miss Kenneth again, I wanted to tell you about the Hong Kong is a top university in Asia, right? So what are the top faculties and departments at the Hong Kong University? Can you tell me? So, well, HKU as a comprehensive university, Yes. I can say that we're good at almost everything. Okay. But if you need us to highlight some of the faculties that are really popular, firstly Okay, is yeah. about the medicine, Faculty of Medicine, because of its really outstanding research outputs of the medicine, like public health, but also different types of research outputs. And secondly, about the Faculty of Law. And finally, we are also good in STEM and business, because in STEM, like computer science or AI, they are very trending majors. And then we are also ranked number nearly about top 20 in the world, as in the subject of computer science and also AI. Yeah. Okay. So how many students at the Hong Kong University? How many students? Student. Yes. Okay, so it's about nearly
20,000 Wow. students. Yeah, because we have 10 faculties and 2 schools, so that we attract students from a wide range of interests Okay. and backgrounds to study here in different faculties. So, how does the University of Hong Kong international reputation compare to other world top university? Okay, so once I see this, once I heard about the comparison between like other universities, Okay. I'm thinking we don't really compare with the others. We collaborate with the others. Yeah, so for example, of course, we all have like exchange programs with top universities around the world for our students to really experience. But we also have a lot of dual degree programs, like collaborating with top universities around the world, like Cambridge, like UC Berkeley, like UBC. So these are all the top universities around the world. We have dual degree collaboration so that we can provide the best education quality and then also the exposure opportunities to our students. So that's why we say like we want to create win-win situation instead of like just comparing with each other, like competing with each other. Okay, okay. So, how is the admission process for international student at the University of Hong Kong, like the two Yes. students in here? Yes. I think firstly for international students, Okay. like they have to do some research first about like what they want to study. Okay. And then the first thing they can reach out to is our website. So because they need to learn about how they fulfill our requirements and then what are the majors, what are the programs available to them. And like they can like fulfill our requirements by their national curriculum like SMR. And then apart from that, we also accept the IB curriculum, Cambridge curriculum, or even American like SAT and AP curriculum, so that they need to check the requirements. And secondly, they also need to prepare for the English test Okay. because we also have English language requirement. As I said, we are all like taught in English. So everybody, all students in Hong Kong U, we are pretty good, like not fully fluent, but pretty good in English. Yeah. So finally is to take a look at the timeline of the application. Yeah. So they need to follow the timeline to maximize their chance in getting admissions. Okay, there is a scholarship fully funded in the Hong Kong University or anything? Yes, yes, definitely. So Okay. there are different tiers of scholarships that we Okay. provide to students. And of course, for academic scholarship, they will be based on their grades and also interviews. So like talking about the scholarship amounts, we have like half tuition, full tuition, and actually the maximum amount, it will be a full tuition and the maximum of 70k Hong Kong dollar as a living allowance per year for the students. That is the maximum amount we can provide to the students. But of course, this will be provided to very excellent and outstanding students, not only by the academic grades, but also the interview. So doing interview is pretty important as in HKU. Okay, so how high is the graduation rate and employment rate of the Hong Kong University graduates? Yeah, so every year we nearly achieve 100%. So every year is about 99 or 98% of employment rates, I would say. So employment rate is not only about like getting a job, but also if the students would like to pursue further studies, like a postgraduate, MPhil. So this will be counted as like taking offers from the university. That is employment rate also. Yeah, so we achieve nearly 100% in the past decade. So it's actually not only employment rate at a time, but also about the consistency of how we groom the HKU students. Yeah. Anyway, I wanted to beg your answer about the top curriculum at the Hong Kong University, like the AI. Yeah, in the world right now, AI very interesting, and then students can use the AI for the study, for the easier their work and anything. Yes. So, what's your opinion about the AI? So at the implementation at the Hong Kong University, can you explain about that? Yes, of course. Yeah, because we know that AI is a trending issue or computer science, stuff like that. So that is why we have been setting up a new school
So like before, computer science was in the faculty of engineering, but now we are like setting up a new school called the School of Computing and Data Science, that we pick out the related majors and programs like computer science, like applied AI into a new school, so that we can really put more resources from the university to support the education of AI and also the research of AI. So secondly, we also encourage interdisciplinary education. So one of the examples that I always say to the students, that you cannot imagine we are putting in AI into some majors related to arts. So we have some majors related to digital technology in arts. So we have a Bachelor's of Arts and Bachelor's of Engineering. We have Bachelor's of Art and Bachelor of Science, that we infuse AI related knowledge into the curriculum of different disciplines. So the Hong Kong University opened about the AI Yes. for the studying and anything. Yes, yes. Okay. So for the last question, how does the University of Hong Kong Alumni Network help graduates find jobs? Okay, so well, let's talk about like before they reach out to the like alumni. We actually provide a lot of career services on the university level, also in the faculty level. So we have a careers team in our center for providing resources to students, and then we will have an extensive network with companies around the world to provide internship. For students. And secondly, for the alumni, we have alumni all over the world. So our alumni office will also set up the so-called the HKU chapter in different countries. And setting up a chapter, they will gather the group of alumni in that country to be the mentors of our graduates or our current students. So it's not really directly providing a job opportunity, but at least to provide them mentorship, how they can look for job and also extend their network to somebody who will already graduate and have some experience in the work labor. Means you're hiring the company hiring at the study university is direct. So what they can do is the students usually join the internship, and then they might get the return offer. So it means that they don't need to like do another interview, don't need to go through another selection. I see. They can go there to work directly after graduation. So I think that's the similar concept. Oke. Thank you so much. So aku bakalan next ke dua mahasiswa yang cantik-cantik ini di sebelah aku ya. Mereka juga merupakan mahasiswa dari Hong Kong University dan juga berasal dari Indonesia. Nah, pertama dari Hana dulu sendiri. Nah, aku mau nanya nih buat Hana. Hana, apa sih yang menjadi reason kamu akhirnya memilih Hong Kong University dan pindah gitu? Kami sih buat belajar ke luar negeri gitu. Jadi kalau untuk aku, pertama aku tuh udah tahu kalau aku mau masuk ke dunia actuarial science, aktuaria. Terus aku research kayak di mana sih kira-kira yang masih di Asia, tapi kayak aktuarianya bagus dan udah maju. Dan aku nemuin kalau ternyata salah satu yang terbaik itu di University of Hong Kong, karena dia diakuin sama actuarial bodies kayak IFOA sama SOA, dan karena mereka diakuin oleh badan aktuari ini, jadinya kita bisa dapat exemption dari sertifikasi aktuaria. Jadi under SOA kita bisa dapat 4 dari 10 exemption untuk professional certifications ini, dan under IFOA kita bisa dapat 6 dari 13, dan kita juga bisa dapat validation by educational experience di 3 bidang, yaitu mathematical statistics, accounting and finance, and also economics. So, bagaimana sama kamu, Jocelyn? Kalau buat aku, personally aku juga sama kayak Hana, dari SMA udah kira-kira kurang lebih udah tahu mau pursue pendidikan universitasnya itu di bidang finance, dan di saat itu aku juga sama-sama kayak Hana mikirnya mau studi ke luar negerinya itu di Asia aja. Dan HKU itu maksud saya Hong Kong itu adalah
financial hub untuk Asia. Jadi banyak perusahaan-perusahaan multinasional dan financial institution seperti bank dan perusahaan asset management, mereka punya headquarters-nya itu yang berada di Asia itu di Hong Kong. Jadi buat aku itu adalah suatu opportunity bagi mahasiswa Indonesia yang datang ke Hong Kong. Kita bisa banyak melakukan magang dan ada banyak opportunity untuk kerja sesudah kita lulus di perusahaan-perusahaan internasional tersebut di Hong Kong. Jadi itu salah satu alasan kenapa aku akhirnya decide untuk studi di Hong Kong dan di HKU. Oke, lalu gimana sih first impression kalian sama Hong Kong University gitu? Kayak tentang fasilitasnya, kemudian juga pengajarnya, dan lain sebagainya. Mungkin bisa Jesslyn dulu. Oh ya, jadi HKU itu sendiri universitas yang emang secara global diakui kualitas akademisnya, dan emang pertama kali saya datang ke HKU dan juga menghadiri kelas-kelas di courses di HKU juga saya kerasa bedanya antara pendidikan salah ngomong maksudnya sama pendidikan di HKU itu profesornya benar-benar mengajar kita dan mempersiapkan kita untuk kehidupan sesudah universitas. Jadi ada banyak courses, contohnya seperti ada satu course yang saya ikut di tahun pertama, itu nama course-nya Impact Lab, dan itu course yang mempersiapkan murid untuk kehidupan kerja. Jadi kita ada dikasih kesempatan untuk bekerja di banyak non-governmental organizations, jadi NGOs or charities, dan dimana itu kita kerjaannya sistemnya unpaid, tapi itu sesuatu yang bisa count towards our credits for graduation. Jadi itu salah satu course, tapi pengajarannya sistemnya bukan kayak kita di lecture kita dengerin profesor kita ngomong apa, tapi lebih ke langsung terjun ke lapangan dan kita mengaplikasikan skill kita. Gimana caranya kita contohnya bisa membantu NGO, mereka pengen update website mereka supaya bisa menjadi lebih komprehensif. Mungkin kita sebagai major computer science kita bisa bantu untuk membuat websitenya langsung. Jadi menurut saya ini suatu yang benar-benar mengaplikasikan skill yang kita belajar dari universitas langsung ke lapangan, dan itu suatu yang sangat berharga untuk mahasiswa. So, buat Hana sendiri, apa sih fakultas dan juga, maaf. Kalau misalnya buat Hana sendiri, apa sih fasilitas kampus yang sebenarnya tuh nggak Hana expect ada di sana gitu, ternyata ada loh di Hong Kong gitu? Ya, untuk fasilitas yang aku paling kayak impress gitu, itu career support-nya sih. Karena aku kira, karena HKU ini kan reputation dari kurikulum mereka lumayan kuat, dan lokasinya juga di Asia. Jadi aku pikir HKU tuh bakal jadi yang kayak technical banget dan kayak fokusnya lebih ke research-nya, tapi ternyata mereka juga mempersiapkan kayak career support juga buat kita. Contohnya itu HKU tuh punya website untuk HKU students buat cari job opportunities, internship, atau enggak kayak fresh graduate jobs juga. Dan itu lumayan membantu juga sih, dan connect ke mulai dari startups, dan ada juga kayak company besar. Terus sudahnya untuk fokus untuk actuarial science-nya, kayak mereka juga sediain kayak mentorship program. Kayak jadi kita di pair up sama professionals yang udah ada di company kayak insurance atau enggak kayak consulting firms, dan kita bisa have kayak one-on-one catch up sessions gitu sama mentornya untuk minta tips atau enggak untuk tips mulai dari tips kerja atau enggak tips untuk belajarnya juga. Itu sih yang aku lumayan kayak wow dari HK. Jadi lebih ke karirnya itu lebih mudah lewati Hong Kong University ini ya, selain pembelajaran juga lebih mumpuni seperti itu ya. Oke. So, kalian berdua di sini tuh masuk ke Hong Kong University lewat scholarship atau gimana? Itu bisa diceritakan gitu. Kalau buat aku ada dapat full tuition scholarship dan juga living accommodation. Jadi artinya itu di cover uang sekolah dan juga ada biaya tambahan untuk living expenses. Iya. Berapa besar tuh? Jadi tuitionnya itu berubah dari tahun ke tahun. Jadi waktu itu di tahun aku itu tuitionnya 171.000 Hong Kong dollar per tahun, dan itu di cover sepenuhnya oleh universitasnya.
Iya. So, how about Bali? Kalau aku sendiri ke sini without scholarship, jadi aku bayar full tuition. Oke, menarik Jocelyn. Aku mau kulas sedikit tentang yang tadi kamu bilang kayak gitu. Boleh. Gimana sih prosesnya supaya bisa dapat privilege kayak kamu gitu? Jadi untuk dapat scholarship ini ada requirement jelasnya itu ada di website di HKU. Tapi mungkin aku bisa share sedikit. Jadi pastinya HKU juga bakal melihat nilai kita selama SMA, dan itu kurikulumnya bisa dari kurikulum nasional atau bisa juga kurikulum IB atau A-level seperti yang Kenny sudah bilang sebelumnya. Jadi mereka akan melihat nilai kita dari standar itu, dan untuk murid yang punya result yang outstanding, mereka bakal consider untuk scholarship. Dan selain nilai juga dilihat dari extracurricular activities. Contohnya kalau saat SMA kalian mengikuti banyak aktivitas atau jadi leader di OSIS kah, atau punya aktivitas lain seperti ikut lomba-lomba yang bergengsi gitu atau olimpiade, dan itu juga jadi nilai faktor tambahan untuk mendapatkan scholarship di HKU. Berapa lama prosesnya sampai diterima gitu? Prosesnya, jadi untuk application timeline-nya itu when does application open in HKU? So every year is similar. It's about late September, and then we have a early round consideration. So we recommend students to apply by late November, because we will consider them, and then by mid-December we will start sending out offers. Yeah. So, menurut kamu sendiri, apa yang paling membuat kamu lolos di sana gitu? Bisa bagi nggak sih tipsnya gitu? Kalau dari tips sih, menurut aku untuk anak-anak SMA yang mungkin tertarik mau ke HKU, belajar yang keras supaya nilainya bagus. Karena menurut aku nilai itu yang standar yang paling penting yang mereka lihat sih. Akademik berarti? Akademik raport result, kalau misalnya di sini. Rapor, iya. Tapi selain itu, kalau misalnya kayak tadi aku bilang banyak ikut aktivitas atau organisasi atau lomba, itu juga bisa jadi nilai tambahan karena mereka juga ada require kita untuk submit personal statement. Dan itu basically kita harus menjelaskan kenapa kita mau studi di HKU, kenapa kita pilih jurusan yang kita pilih. Dan menurut aku kalau misalnya kita udah ikut banyak kegiatan, kita punya passion yang jelas di bidang itu, kita bisa lebih elaborasi lebih banyak kayak kenapa kita passionate mau pilih jurusan ini, kenapa kita maunya di Hong Kong. Dan menurut aku itu bisa berikan gambaran lebih jelas buat admissions team untuk menilai juga kita sebagai keseluruhan itu orangnya seperti apa, dan itu bisa membantu juga untuk dapat scholarship. Oke. Kalau misalkan buat Hana sendiri nih, Hana kan non scholarship, tapi biaya yang Hana keluarkan ini worth it gak sih dengan fasilitas, kemudian juga pengajar dan lain sebagainya yang Hana rasakan? Oke, menurut aku tuh worth it sih, karena gak cuman dari kualitas kurikulumnya yang baik, terus adanya kayak lecture-nya juga insightful banget, tapi mereka juga support kita untuk gak cuman pas lagi belajar doang, tapi juga after uni-nya juga kayak sama mereka di support gitu. Dan dengan reputasi HKU yang udah nggak dipungkiri kayak diakuin globally juga, jadinya itu mempersiapkan kita untuk terjun ke dunia kerja juga lebih smooth gitu. Oke, ada kesulitan gak sih buat kalian berdua gitu menempuh pendidikan di Hong Kong University, seperti mungkin dari research dan lain sebagainya gitu? Apakah berbeda dengan yang di Indonesia atau bagaimana? Siapa dulu boleh? Jocelyn dulu deh. Kalau kesulitan ya, menurut aku pasti mau kuliah dimanapun pasti ada kesulitannya ya, karena kan kita dari SMA mungkin tadinya awalnya bersama orang tua sama keluarga, jadi hidupnya tuh rasanya lebih gampang, tapi begitu keluar kita merantau datang ke negara orang sendiri, menurut aku itu suatu yang kayak emang pasti susah dan banyak challenge-nya, tapi itu juga part of the learning experience untuk kita jadi lebih independen. Tapi ya menurut aku begitu sih. Apa ada lagi yang Hana bisa tambahin? Aku juga setuju sih sama Jocelyn, kayak mungkin awalnya not gonna lie itu challenging, tapi itu juga jadi kayak self exploration juga. Ketika dilepas sendiri kayak kita bisa discover kayak oh ternyata kita bisa kayak gini loh, ternyata kita bisa melakukan apa yang
bahkan sebelumnya kita nggak kepikiran gitu. Oke, Hong Kong University ini kan salah satu universitas paling baik juga di Asia gitu ya. Tadi juga disebutkan sama Kianis. Pasti banyak banget siswa ataupun mahasiswanya itu dari internasional, berbagai negara kumpul di situ ya kan. Nah, gimana sih cara adaptasi kalian gitu? Atau dari Hong Kong University itu memang memberikan program atau wadah buat kalian itu saling mengeksplorasi satu sama lain gitu? Kayaknya untuk wadah sebentar. Jadi maksudnya mungkin ada program atau kalian gimana sih biar bisa cepat adaptasi gitu sama mahasiswa-mahasiswa lain di internasional yang maksudnya di negara berbeda? Sebenarnya menurut aku itu bukan suatu yang sangat challenging karena semua mahasiswa ini mereka datang ke Hong Kong U, mereka semua bisa ngomong bahasa Inggris dan jadi dan mereka semua juga ada kemauan untuk saling mengenal budaya satu sama lain. Jadi itu bukan suatu yang susah karena kita semua juga pengen saling mengenal budaya satu sama lain. Tapi kalau dari segi program sendiri, menurut aku HKU emang sangat encourage untuk kita saling mengenal budaya masing-masing dan juga ada high value placed on diversity. Jadi emang dari bahkan di dorm aku dan Hana kita tinggalnya juga dengan murid-murid yang berasal dari berbagai macam background. Jadi ada yang dari local Hong Kong, ada juga yang dari China, ada juga yang dari negara-negara lain di seluruh dunia. Jadi dari situ kita juga ada banyak belajar budaya mereka dan ada juga banyak event kayak di college-nya Hana di New College ada event yang cultural exchange di mana kalian kayak tukeran makanan asal dari negara masing-masing gitu. So cute. Itu namanya Food and Culture Festival. Oke. Jadi waktu itu kita yang sesama Indonesia kita bikin Indo booth juga di sana buat showcase kayak makanan tradisional. Terus udahnya cerita juga soal kayak culture kita, kayak ada yang kayak permainan tradisional Indonesia, so kayak gitu. Mungkin kayak another program yang support kita buat adaptasi juga awalnya mungkin ada orientation day. Mereka juga punya orientation day untuk setiap asrama. Terusnya untuk yang generalnya juga kita ada kayak induction program juga buat kayak memperkenalkan mahasiswa baru untuk biar lebih familiar sama HKU dan kayak ada apa aja sih di HKU, support apa aja yang mereka bisa dapat, apalagi sebagai international students yang datang ke Hong Kong mungkin sendirian masih agak lost dan butuh support satu sama lain kayak gitu. Terus sudahnya juga kayaknya ada Seeders juga. Itu jadi Seeders itu ada kayak badan untuk provide resources untuk student. Jadi itu nggak cuman untuk academic resource, tapi juga ada untuk counseling, ada juga untuk career support. Dan di Seeders sendiri itu juga ada banyak program-program yang diselenggarakan untuk mahasiswa baru, freshmen untuk orientation. Jadi dan ada banyak sesi-sesi untuk guide mahasiswa baru juga di Hong Kong supaya kita semua udah nyampe di Hong Kong, kita semua tinggal kayak melihat ada apa aja resource yang tersedia buat kita, terus kita juga bisa di guide untuk pokoknya seperti kayak administrasi staff kayak visa atau bukan visa, kayak administrasi seperti bikin HKID dan everything. Jadi menurut aku itu lumayan komprehensif sih fasilitas dari HKU. Oke, jadi artinya buat calon mahasiswa mungkin dari Indonesia yang tertarik ke HKU gitu, nggak perlu takut, nggak perlu merasa sendiri karena nanti di sana juga mereka bisa berbaur satu sama lain, bahkan juga ada teman-teman juga dari Indonesia yang banyak di Hong Kong University. Oke. Terus rencana karir kalian nih ke depan gimana, dan menurut pandangan kalian bagaimana Hong Kong University ini bisa mensupport karir kalian? Ya untuk career support kayaknya mungkin aku bisa sharing sedikit dari major aku. Jadi kalau dari major actuarial science tuh kita wajib untuk magang full time 6 bulan, itu kayak syarat kelulusan kita. Dan sekarang pun aku lagi magang di Manulife.
as the regional actuarial service intern, dan itu membantu banget sih buat aku karena kita bisa kayak melihat gimana sih terjun ke dunia kerja. Kan dunia kerja sama biasanya kalau cuma dengerin teori-teori dan kita belajar formula gitu kan beda ya. Dan jadi kayak kita bisa beneran apply apa yang kita udah pelajarin di university ke dunia nyata gitu. Dan itu juga mempersiapkan kita buat dunia kerjanya nanti gitu, kayak istilahnya kayak jadi trailernya gitu untuk permanent staff gitu di sana. Oke. Kalau untuk Jesslyn sendiri? Jadi menurut aku HKU emang provide banyak resource untuk student untuk melakukan magang, dan mereka sangat encourage students juga untuk melakukan magang. Contohnya yang kayak tadi Hana bilang, untuk jurusan dia bahkan itu diwajibkan. Untuk jurusan aku sendiri itu tidak wajib, tapi emang sangat membantu untuk kita udah punya pengalaman magang sebelum kita terjun ke dunia kerja sudah lulus. Dan untuk aku personally, aku banyak dibantu oleh resource dari HKU. Contohnya ada career portal, di mana mereka juga ada list semua lowongan-lowongan kerja yang lagi buka, dan kadang-kadang juga ada nominasi dari HKU sendiri. Dan untuk aku dari HKU Business School, mereka bisa nominasi beberapa murid yang menurut mereka cocok untuk opportunity magang tersebut. Jadi menurut aku ini sangat membantu. Dan personally buat aku sendiri, aku udah magang di beberapa tempat selama di Hong Kong. Jadi aku ada magang di HSBC, terus ada di Manulife juga sama kayak Hana. Dan di tahun ketiga aku ada magang di BlackRock. Jadi itu perusahaan asset management. Dan untuk career plans sudah lulus, aku dapat written offer untuk kerja di BlackRock. Jadi sesudah lulus nanti bisa kembali kerja di sana juga. Oke. Seru banget ya pembahasan kita kali ini, tapi sayang banget kita udah nyampe di akhir. But for the closing, I wanna ask for Candice, are there any programs currently being open at the Hong Kong University? Currently, you mean the application? Yes. Yeah, so the application for the students who want to get in September 2025 is still open, but actually according to our full timeline, it's already at a later stage already. So I would say at this stage, like students with pretty high academic standards, if they can still try to apply for September 2025 entry. But then I would say in this time of the year, we would like to prepare the junior students who are in grade 10 and grade 11 to apply to us. Yeah. Where platform can be accessed at the... Yes, so we have an online website, and then for the application is also done online. Yeah. Oh, okay. Thank you so much, Candice. And then to student ambassador of the University of Hong Kong. Ya, Sobat WK, itu dia tadi wawancara kami bersama dengan student ambassador dari Hong Kong University dan juga dari program manager dari Hong Kong University. Sampai bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa.